Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kompor meledak, 2 rumah kios di Merauke ludes terbakar. Enam ABK yang terombang-ambing di perairan Asmat akibat mesin kapal rusak diselamatkan tim SAR. Tidak lulus CPNS, puluhan orang di Manokwari memblokade jalan utama kabupaten. Dua bangunan tempat usaha di Jalan Menara, Lampu 1, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin terbakar. Api dengan cepat membesar sehingga membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api. Kedua tempat ini merupakan kios yang menjual galon air mineral dan toko sepatu. Pemilik tidak bisa berbuat apa-apa melihat api membakar ludes bangunan mereka hingga rata dengan tanah. Setengah jam kemudian, satu mobil pemadam tiba membantu warga memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat salah satu pemilik bangunan sedang memasak di dapur. Tiba-tiba kompor yang digunakan meledak dan api menyambar lantai yang terbuat dari papan. Minyak kelapa sawit kenapa? Oh, rebus minyak. Mungkin jatuh kompor kebakar itu. Minyak goreng kali. Ini dari kompor tadi, itu dari kompor ya? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik bangunan mengalami kerugian yang sangat besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Enam orang anak buah kapal motor Antero yang dilaporkan hilang di perairan Asmat akhirnya dievakuasi dalam keadaan selamat. Keenam ABK itu terombang-ambing di perairan Asmat karena mesin kapal mereka rusak. Setelah mendapat laporan, tim SAR Pos Asmat bergerak dan menemukan 6 ABK serta mengevakuasi mereka ke Asmat. Pengakuan ABK, kapal mereka bertolak pada hari Sabtu, namun mesinnya rusak pada hari Minggu. Tim SAR mengimbau pencari ikan maupun pemilik kapal kargo mengecek mesin kapal sebelum berlayar. Kerusakan mesin kapal di tengah laut sangat berbahaya, apalagi di lokasi itu terdampak cuaca buruk. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Sekelompok warga memblokade akses jalan yang menghubungkan Manokwari ke Pegunungan Arfak, Papua Barat pada hari Minggu. Mereka menumpuk ban bekas dan batang pohon sehingga pengendara tidak bisa melintasi jalan Pravi dan Subsei, distrik Warmare, Manokwari. Tindakan memalang jalan itu menagih janji Bupati Manokwari, Hermus Indau, yang dalam 100 hari kerja akan mengangkat mereka sebagai PNS di formasi tahun 2024. Ternyata janji tidak ditepati karena mereka tidak lulus. Bupati Manokwari berjanji akan kembali membuka formasi CPNS dan mengakomodir 80 orang asli Papua. Ini menjadi hal yang wajar oleh karena hampir pencakat kita yang mendaftar untuk formasi 308 itu hampir 2.000 lebih. Jadi dari 2.000 lebih itu hanya 308 yang diterima. Artinya sekitar 1.700 lebih itu belum berkesempatan untuk diterima sebagai CPNS. Nah, di samping itu juga dalam satu formasi itu alokasi misalnya ada yang 2 atau 3, sementara yang mendaftar di situ itu juga lebih dari 1 atau 2 orang, sehingga diambil yang nilainya paling tinggi atau sistem ranking. Lalu sistem testingnya itu juga dilakukan secara online atau CAT, artinya hasil CPNS itu tidak ditentukan oleh kepala daerah,
ataupun pejabat yang berwenang di daerah. Tapi hasil CPNS itu ya ditentukan oleh ya para peserta yang ikut testing itu sendiri. Dari 308 orang yang mengikuti tes formasi CPNS 2024, 80% seharusnya untuk orang asli Papua, sedangkan 20% kuota untuk pendatang. Pengumuman penerimaan CPNS telah dilakukan pada hari Jumat, namun hasilnya tidak mengakomodir seluruh orang asli Papua karena jumlah pendaftar mencapai 2.000 orang. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tubuh pria tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Namun selama 5 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, belum ada satupun keluarga yang datang mengakuinya. Polres Mimika maupun polsek terdekat sejauh ini juga belum menerima laporan dari warga yang kehilangan anggota keluarga maupun kerabat. Polres Mimika akhirnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika untuk memakamkan jasad korban. Hal ini untuk mengurangi jumlah jenazah di kamar jenazah RSUD Mimika yang kapasitasnya terbatas. Karena terkait juga dengan lamanya jenazah ada di luar atau di kamar mayat, takutnya ada sudah bau untuk pembusukan dari mayat tersebut. Jadi mungkin hari ini ya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Luki dari pihak RSUD dan menyerahkan jenazah ke Dinas Sosial untuk dilakukan pemakaman. Berarti tidak dilakukan visum ya? Visum sudah dilakukan dari awal mulai penyidikan kita sudah melakukan visum. Namun kita lagi mencari titik terangnya siapa dari identitas dari pelaku. Nanti juga kami sudah koordinasi dengan pihak RSUD untuk mengambil dari DNA-nya. Jadi tetap akan kami ungkap masalah ini, tetap kami ungkap, perintah dari Kapolres tetap harus diungkap pelakunya ini siapa. Sementara belum ada titik terang, jadi kami masih melakukan lidik. Polres Mimika tetap menyelidiki kematian pria tanpa identitas, kendati tidak mudah karena alat bukti yang minim, serta tidak ada rekaman kamera pengintai atau CCTV di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih meminta keterangan dari seorang warga yang menemukan jasad korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hujan yang terus-menerus turun di Merauke, Papua Selatan menyebabkan beberapa harga kebutuhan pokok naik. Salah satu adalah cabai yang sangat bergantung pada cuaca. Di Pasar Wamanggu harga cabai melonjak drastis. Cabai rawit misalnya naik dari Rp80.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Cabai besar dan keriting naik dari Rp60 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan stok cabai di pasaran berkurang karena produksi dari petani menurun akibat cuaca buruk. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman cabai banyak yang rusak. Masa di sekarang ini? Sekarang 100. 100 ya? Dari harga berapa itu naiknya? Ya dari 80. 80 ya? Ya. Kalau yang cabai besarnya? Cabai besarnya? Cabai besar dari harga yang ini? Iya, keriting. Dari harga 60 sekarang 90. 90 ya? Kalau yang tuh cabai besarnya? Sama. Sama juga? Iya sama juga. Kenapa bisa gitu? Ya stok tidak ada. Stok ya? Iya. Selain cabai, harga tomat juga naik. Sehari sebelumnya harga tomat Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Wamanggu, harga tomat dan cabai masih akan terus naik karena curah hujan, serta permintaan yang tinggi menjelang Hari Raya Idul Adha. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peredaran ganja di Merauke, Papua Selatan saat ini marak. Bahkan banyak siswa sekolah berurusan dengan polisi karena kecanduan ganja. Aparat kepolisian beberapa kali meringkus pengedar ganja dan sabu, namun peredaran kedua barang terlarang ini masih tinggi. Salah satu tempat yang disinyalir rawan peredaran narkotika adalah rumah kos.
Polisi sering menggerebek tempat kos dan menangkap pelajar atau anak muda yang sedang menggunakan ganja. Hal ini membuat geram Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya. Ia meminta pemilik rumah kos tidak membiarkan pelajar menyewa. Jadi kita harus kerjasama, masyarakat yang misalkan sewa juga mencurigakan dan lain sebagainya juga harus ditanya identitasnya dengan baik. Rumah disewa ini untuk tempat tinggal kah atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ini yang punya sewa harus dipastikan juga. Perkembangan kota yang pesat memicu menjamurnya rumah kos di Merauke, Papua Selatan. Namun bisnis rumah kos ini tidak diimbangi dengan pengawasan baik oleh warga maupun pemerintah daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kedatangan sejumlah anggota DPRD RI di Kota Sorong dimanfaatkan oleh masyarakat adat Konda. Masyarakat adat distrik Konda di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyerahkan usulan pengesahan hutan adat kepada perwakilan anggota DPD RI di Aula Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Pengesahan hutan adat penting karena wilayah Konda rawan dijadikan lokasi tambang dan peralihan hutan. Nicholas Mondar, tokoh adat Konda, mengatakan hutan adat adalah tempat mencari makan dan hidup warga sehingga harus diproteksi oleh aturan yang jelas. Permohonan penerbitan SK hutan adat. Hutan adat. Di mana itu? Itu di Sorong Selatan, khususnya di distrik Konda, tempat subsidi yang kami sementara ini berusaha supaya kami mendapatkan SK hutan adat dari pemerintah. Ya, sampai saat ini kami terus masih proses. Ada momen-momen seperti ini ya, kebetulan DPD hadir, kami juga hadir menyampaikan kritik karena memang sudah cukup lama kami menunggu. Anggota DPD RI Alfiansah Komeng mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat. Banyak dan nanti bapak-bapak dari sana akan membantu bagaimana ada tanah wilayah. Kedatangan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Kota Sorong untuk menemui pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan salah satu agendanya membahas soal keberlangsungan hutan adat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan umat Buddha di Jayapura menyambut Hari Trisuci Waisak 2569 dengan melaksanakan prosesi Amisa Puja Bakti pada hari Minggu. Umat membawa buah-buahan dengan berjalan kaki menuju wihara, lalu menyalakan lilin pancawarna. Tema perayaan kali ini meningkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Pembimbing masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Sarono, juga berpesan kepada seluruh umat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tanah Papua. Ini yang ditekankan sesuai dengan anjuran Bapak Dirjen bahwa setiap umat Buddha harus saling menjaga kerukunan sehingga menciptakan perdamaian. Maka di tahun ini pemerintah bersama dengan organisasi keagamaan Buddha di tingkat nasional sudah mensepakati satu tema baik yang disepakati oleh Walubi maupun Permabudi bahwa di tahun ini di Waisak tahun ini mengangkat tema dengan meningkatkan kebijaksanaan dan pengandalan diri untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perayaan Waisak memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yakni kelahiran Siddhartha Gautama, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Menjadi momen bagi kita bersama mengingat bagaimana Pangeran Siddhartha lahir, kemudian juga membabarkan Dhamma selama 45 tahun tanpa henti, tanpa lelah, sehingga kita juga masih mengetahui Dhamma, mengenal Dhamma hingga pada saat ini, yang tentunya ya kita bersama menjadikan momen Waisak ini menjadi berkah buat kita semua, menjaga ucapan, pikiran, dan badan jasmani kita dimanapun kita berada.
Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Panitia Hari Besar Waisak juga akan menggelar berbagai kegiatan sosial seperti ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan membagikan sembako ke warga miskin. Kami seluruh umat Buddha Wihara Arya Dharma Jaya mengadakan kegiatan seperti ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Merauke, juga karya bakti bersama umat Buddha serta Satuan Radar Angkatan Udara membersihkan lingkungan wihara, dan setelah pukul 10.30 kami juga mengadakan bakti sosial membagi sembako kepada 100 kakak bagi orang yang kurang mampu. Umat Buddha berharap momen Waisak 2025 akan membawa harapan menuju kehidupan yang lebih baik dan damai. Hendra dan Iwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.